Sobat Aspirasi, balik lagi ya hari ini barengan sama aku Via Alivia. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ada Mbak Husna selaku salah satu founder dari More Community. Kita sapa dulu ya, halo Mbak. Halo Mbak Via. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi OTW kesini sempat kehujanan atau enggak nih? Kegerimisan dikit. Kegerimisan, bahasa baru nih ya Sobat Aspirasi ya. Karena tadi aku OTW kesini juga bener-bener diterpa hujan gitu kan. Tapi demi kita ngobrol hari ini Mbak ya, karena aku yakin banget hari ini aku pasti dapat ilmu baru dan insight baru nih dari Mbak Husna selaku salah satu founder dari More Community. Nah, buat Sobat Aspirasi yang belum tahu ya, More Community ini adalah salah satu komunitas pemerhati anak berkebutuhan khusus dan penyakit langka. Betul Mbak Husna ya? Betul banget Mbak. Nah, jadi hari ini kita bakalan cerita-cerita nih tentang More Community itu sendiri. Kemudian kita bakalan cerita juga tentang perjalanan hidup seorang Mbak Husna nih dalam sebagai pemerhati ya anak berkebutuhan khusus dan penyakit langka. Tapi sebelum itu kita mau berterima kasih dulu nih kepada sponsor kita di podcast kali ini, yaitu Amsterdam Express Coffee Kota Batu yang ada di Jalan WR Supratman nomor 37 Batu ya. Kamu bisa langsung aja datang ke sana kalau mau nongki, mau ngafe, karena kopinya enak banget jujur. Dan Mbak Husna udah sampai minum duluan itu ya. Oke deh. Dan pertama nih Mbak Husna nih, Via mau nanya-nanya dulu nih. Apa yang membuat Mbak Husna pada akhirnya memulai perjalanan sebagai anggota dari More Community ini? Berangkat dari pengalaman saya sendiri ya Mbak Via. Pada saat itu saya sebagai ibu baru, kemudian ternyata dianugerahi oleh Allah anak dengan penyakit yang langka dan berkebutuhan khusus. Tentunya itu membuat saya kaget banget, karena itu di luar bayangan saya, Di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi saya, dan saya nggak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu seorang ABK gitu. Kemudian saat itu saya merasa kurang sekali dukungan dan kurang informasi, karena apa yang dialami oleh anak saya itu orang-orang di sekitar saya kebanyakan tidak mengalami. Jadi saya sulit mencari informasi. Kemudian juga ketika saya curhat, seringkali respon yang kembali ke saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Karena apa ya, mungkin karena mereka nggak mengalami yang saya alami, jadi mereka nggak ngerti perasaan saya. Oleh karena itu saya merasa terisolasi, sempat merasa sendiri seperti itu, iya, gitu ya. merasa sendiri. Kemudian setelah saya kemudian akhirnya bergabung dengan sebuah komunitas dari anak berkebutuhan khusus dan penyakit langka yang berpusat di Jakarta, di situ saya mulai kenal ibu-ibu yang lain, dan di situ saya mulai merasa mendapatkan dukungan, dapat teman, dan punya wadah untuk curhat, di mana punya orang yang tepat untuk saya curhat kayak gitu. Jadinya saya merasa butuh nih kayaknya di Malang dengan teman-teman ibu ABK lain di Malang untuk membentuk sebuah wadah khusus yang merangkul ibu-ibu ABK yang ada di Malang Raya gitu Mbak awalnya. Oke, I see. Berarti karena memang dari awal itu ibu-ibu dari anak-anak yang berkebutuhan khusus terus punya penyakit langka yang bahkan kita tuh nggak tahu namanya, itu benar-benar nggak familiar ya, saking jarangnya didengar sama orang, itu sedikit ya Mbak ya. Jadi untuk bersandar, curhat gitu, biasanya orang yang nggak punya pengalaman yang sama tuh sulit gitu buat nerima atau bahkan cuma sekedar mendengarkan, meskipun mereka udah berusaha gitu kan ya, berusaha untuk memahami apa yang dirasakan sama Mbak Husna dan teman-teman lainnya, tapi somehow sulit nggak sih untuk curhat dan bercerita ke orang-orang yang nggak punya pengalaman yang sama itu? Iya tentu ya Mbak ya, karena itu tadi mungkin saat itu saya nggak pada awal itu saya marah gitu, merasa marah karena kenapa sih nggak ada orang itu yang paham sama aku, kenapa malah mereka tuh sering ketika aku curhat katanya aku kurang bersyukur lah apalah gitu, atau justru malah mereka melontarkan kata-kata, oh ya mungkin anakmu begitu karena dosamu yang dulu kayak gitu. Kita akhirnya keluar judgment yang negatif kayak gitu. Kemudian selain itu juga ketika aku curhat itu biasanya ujung-ujungnya aku dikasih saran-saran yang sebenarnya aku nggak butuh gitu. Dan itu walaupun maksudnya baik, tapi itu jujur itu melelahkan banget buatku. Jadi kayak coba bawa aja anakmu ke
kemana gitu kan, ke herbal lah atau apa ya. Betul. Ke si A, si B, katanya di sana bisa sembuh dengan dipijit, di sini kayak gitu-gitu. Saran-saran seperti itu walaupun niatnya baik tapi kita dengernya itu capek banget gitu. Jadinya apa ya? Aku pada saat itu sempat memilih untuk menutup diri, nggak terlalu banyak curhat atau cerita-cerita sama orang yang apa ya? Yang nggak tahu gitu. Jadinya seperti itu. Ya. Berarti memang beratnya itu bukan cuma di sang anak ya, Mbak ya. Ibunya juga, keluarganya juga, ayahnya juga, terutama ibunya karena yang melahirkan, yang mengandung selama 9 bulan. Dan bayangkan kalau setelah 9 bulan itu nggak ada ekspektasi apa-apa ya kalau anaknya akan keluar memiliki penyakit langka, Mbak ya. Iya. Atau malah bahkan udah didiagnosa dari kehamilan atau gimana? Enggak sih, kalau anak aku Kito itu pas waktu kehamilan nggak ada kendala apa-apa di USG, setiap bulan juga perkembangannya bagus, normal gitu. Jadinya makanya begitu lahir kemudian tahu ada kelainan tuh cukup kaget banget sih. Didiagnosanya umur berapa tuh Mbak? Si Kito. Jadi Kito ini kan ada beberapa diagnosis kelainan bawaan dan itu nggak didiagnosis secara bersamaan di waktu yang sama. Jadi dalam ada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi pas baru lahir yang langsung ketahuan itu adalah clubfoot atau CTEV, di mana kondisi kakinya yang sebelah kiri itu telapak kakinya miring ke arah dalam menyerupai stick golf. Oh, jadi kalau orang normal itu lurus, dia itu salah satunya masuk ke dalam gitu Mbak ya? Iya, betul. Oh, dan itu nggak bisa dilurusin. Kalau orang-orang yang lihat, nggak apa-apa itu dipijit aja lama-lama bisa lurus, padahal nggak bisa. 100% nggak gitu. bisa? Nggak bisa kalau cuma dipijit doang gitu. Oh, tapi karena kaku banget, malah kalau dipijit dipaksa aku takut dia sakit ya malahan. Oh, I see. Tapi itu ada kemungkinan untuk sembuh 100% nggak Mbak? Bisa. Untuk kaki itu? Iya, kalau kata dokter sih insya Allah bisa ya. Kalau kasus yang ringan seperti anakku, alhamdulillah kasusnya bengkoknya nggak terlalu parah ya. Jadi bisa diluruskan melalui serial gips. Jadi di gips selama beberapa kali, tapi harus di awal ya. Jadi intervensinya memang harus cepat. Oh, harus dia dari bayi merah banget ya. Kalau udah terlanjur besar itu memang katanya dokter sih agak susah. Biasanya memang kalau udah sampai besar biasanya harus operasi dan mungkin nggak bisa lurus seperti kaki normal gitu kalau udah terlalu ya. lama ya golden hour-nya. Iya, makanya harus intervensi sangat dini. Makanya pada saat itu kita umur 7 hari dia langsung di gips pertama kalinya kakinya tuh. Bayi 7 hari di gips itu gimana perasaan ibu kalau ngelihat Mbak? Iya. Sedih banget. Jadi apa ya? Bener-bener ya itu aku terpukul banget karena ini bukan yang aku bayangkan. Ketika aku hamil, aku merasa aku membayangkan aku dengan bayiku bahagia gitu di rumah ya. Jadi ibu baru ngerasain kayak masangin dia baju-baju, celana-celana. Gitu. Benar banget. Nah itu Mbak, salah satu yang bikin aku down banget karena dia di gips, dia nggak bisa pakai baju-baju tertentu yang udah disiapin dari sebelum lahir ya. Iya, jadi banyak baju-baju yang dulu aku pilih ini lucu banget, aku bayang-bayangin aku pasang ke dia ternyata nggak bisa aku pakein karena dia kakinya di gips. Itu salah satu yang bikin aku down. Mungkin kalau kedengerannya itu remeh ya, tapi saat itu benar-benar bikin aku terpukul. Mungkin karena aku ibu baru, terus anakku kayak gitu, jadi campur-campur baby blues, kemudian perasaan yang ya mungkin kalau kita nggak ngalamin sendiri kita nggak bakal bisa paham. Tapi memang hal-hal kecil tuh triggernya sesimpel itu ya untuk bisa mengeluarkan emosi kita sebagai apalagi ibu baru, ketahuan punya anak yang kebetulan dianugerahi penyakit langka, tidak bisa mengalami rasa bahagia yang sama mungkin ya dengan ibu-ibu lainnya. Itu too much ya to handle. Makanya itu sampai nggak bisa diungkapkan. Jadi itu yang pertama tahu tuh si kakinya itu. Kemudian ada diagnosa lain ya? Iya, terus selain kaki ternyata dia di pusarnya ada benjolan gitu, namanya hernia umbilikus. Jadi hernia yang ada di area pusar gitu. Jadi 2 diagnosis itu yang pertama kali diketahui waktu gitu. dia pas banget lahir. Iya, setelah lahir tuh langsung ketahuan 2 itu gitu. Kemudian ya udah untuk hernianya sih nggak ada masalah ya, nggak mengganggu, masih belum berbahaya ya. Iya, jadi pada saat itu diputuskan untuk dokter udah nggak dioperasi dulu deh hernianya. Tunggu gitu. dulu ya. Iya. Kemudian kita fokus ke kaki serial gips pakai 5 kali gips, 5 kali ganti gips udah lumayan lurus. Itu akhirnya pakai sepatu khusus
yang dia pakai sampai 1 tahunan kalau nggak salah. Dari umur berapa Bayi. itu berarti? Dari bayi sampai dia umur 1 tahun, Pakai sepatu khusus. membayangkan sebagai seorang anak kecil yang harusnya bisa merangkak, bisa jalan, bisa nendang-nendang gitu ya, kayak anak yang Iya. lain. Tapi harus dibatasi, direstrik gitu, apa ya? Pergerakannya tuh Iya. agak sedih. Apalagi juga ya. sepatunya itu kan kayak dipasung gitu Mbak. Jadi antara sepatu kiri dan sepatu kanan itu ada besi, bar besi yang menghubungkan keduanya. Oh, jadi dia Dimur nggak bisa gitu. gerak dong Nggak ya? bisa. Jadi nggak bisa gini-gini. Kalau ngangkat berarti ngangkat 2. Oh. Gitu. Jadi dia nggak bisa. Dan itu boleh dibuka hanya saat mandi. Habis mandi langsung dipakein lagi. Gitu. Jadi ya itu perasaanku campur aduk pada saat itu. Termasuk sepatu-sepatu bayi yang udah aku beli atau kado-kado dari orang. Sepatu-sepatu bayi yang nggak ada lucu itu. nggak ada yang bisa aku pakein karena dia harus pakai itu terus gitu. Kemudian udah ya apa? Dua diagnosa itu ya. Iya, kemudian 4 bulan kok harusnya dia udah tengkurap, dia nggak bisa tengkurap. Aku kira karena pakai sepatu itu. Oke, pakai sepatu itu paling nggak bisa tengkurap. Terus aku tanya sama dokter ortopedinya, dok, emang nggak bisa tengkurap dok kalau anaknya pakai sepatu kayak gini? Ya harusnya bisa bu. Dia kalau bayi-bayi lain tuh harusnya tetap Harusnya memang bisa. tengkurap walaupun pakai sepatu kayak gitu. Oh gitu ya dok. Oh yaudah deh, aku tunggu dia kok nggak bisa. Sampai umur 6 bulan masih belum bisa aja dia. Jadi dia rebahan doang bisanya. Padahal anak lain udah mulai merangkak, iya udah duduk. Dia duduk nggak bisa. Oh, Gitu. I Jadi see. makanya kok telat banget. Terus akhirnya wah aku harus konsul ini kayaknya ke dokter anak gitu. Ke dokter anak. Akhirnya dokter anak pertama bilang nggak apa-apa. Kedua nggak apa-apa. Pokoknya sampai akhirnya dokter anak keempat atau kelima ya waktu itu akhirnya. Journey-nya panjang banget ya Mbak Iya. ya. Karena aku merasa ini nggak wajar. Nggak benar gitu. Ada insting ibu sendiri iya, ya. benar-benar. Yang bilang Akhirnya- kalau ini iya. bukan sesuatu yang normal gitu. Akhirnya dokter anak keempat atau kelima itu baru aku bawa masuk pas itu umur 7 bulan. Wah bu, kok anaknya biru? Dokternya bilang gitu. Biru? Iya biru. Jadi aku karena ibu baru ya, aku nggak ngerti. Aku kira anakku kayak gitu karena dia hitam gitu. Emang warnanya gelap gitu. Ternyata kalau kata dokter yang kelima ini enggak, ini biru gitu. Ini biasanya tanda dari penyakit jantung bawaan gitu. Baru didiagnosa ada penyakit lain Iya. di situ. Di situ akhirnya aku antara kaget tapi juga agak lega karena akhirnya aku kayak ini yang aku lega cari-cari. karena udah dikasih tahu nih akhirnya ada sesuatu di anakku yang bisa kita selesaikan gitu, bisa kita iya. obati gitu kan. Iya. Daripada bilang nggak ada terus Iya. takutnya malah merasa itu baik-baik aja tidak diobati, takutnya makin besar yang makin berbahaya Iya ya Mbak ya. betul. Makanya aku antara sedih, kaget, tapi juga ada perasaan lega karena akhirnya aku menemukan jawaban yang selama ini aku cari gitu. Ada suspek didiagnosa penyakit jantung bawaan, terus akhirnya dirujuk ke dokter spesialis anak, subspesialis jantung dari dokter jantung anak. Di situ dilakukan pemeriksaan, kemudian memang tegak diagnosis ada penyakit jantung bawaan yang tipenya itu termasuk langka gitu. Kelainan jantung yang langka ya. Namanya atresia pulmonal. Atresia pulmonal ini tipe-tipe penyakit yang kita jarang banget denger ya, tapi pasti teman-teman di More Community udah mungkin sangat-sangat familiar dengan itu ya Mbak ya. Jadi memang atresia pulmonal ini ada salah satu bagian dari pembuluh darah dari jantung ke paru-paru itu yang tidak terbentuk. Jadi harusnya jantung itu kan memompa darah ke paru-paru, ini dia nggak ada, salurannya nggak ada, tidak terbentuk. Berarti si paru-paru ini tidak mendapatkan asupan suplai darah dan oksigen ya. Betul. Tapi untungnya ada kelainan jantung, ada kelainan jantung yang lain di situ. Itu yang bikin darah masih bisa masuk ke paru-paru tapi sedikit. Oh, I see. Iya, jadi paru-parunya kita ini memang kekurangan darah. Terus karena efek samping yang lain itu akhirnya kebuka sedikit gitu ya. iya, jadi efeknya itu darah yang mengalir ke tubuh kita tuh harusnya kan darah bersih yang kayak oksigen yang sudah dicuci di paru-paru. Karena ini sedikit yang dicuci di paru-paru, akhirnya yang mengalir ke tubuh itu darah Yang kotor. darah. Iya, jadi kadar oksigennya itu rendah
makanya itu dia biru gitu. Oh, I see. Dan selain biru dia juga lemes, makanya dia nggak kuat ngapa-ngapain, nggak kuat tengkurap, nggak kuat gitu. Ternyata itu penyebabnya jawaban adalah, dari kenapa dia nggak bisa tengkurap. Betul, gitu ya. iya. Tapi sebelumnya emang bertanya-tanya banget ya, instingnya itu udah muncul dari dia yang usia 4 bulan tadi ya Mbak ya? Iya, pertama dari memang tumbuh kembangnya yang lambat, terus berat badannya dia susah naik. Padahal kalau bayi, apalagi masih ASI belum makan, harusnya naiknya kan banyak. Cepet. Dia naik tapi dikit-dikit banget gitu. Terus itu sih perkembangannya itu yang kelihatan banget telatnya. Kemudian area kuku jarinya itu kok ungu pada saat itu, kayak agak ungu. Aku kira karena dia terlalu sering ngegenggam tangan. I see. Iya, karena aku ibu baru ya, aku nggak bisa bandingin sama anak kecil lain gitu. Cuman pas ketemu anaknya temenku seusianya kok cerah banget. Kok anakku termasuk ungu ya? Itu sempat loh aku periksakan ke dokter anak yang keberapa itu, perkara kuku yang ungu itu. Dia bilang nggak apa-apa. Dibilangnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi makanya, padahal itu sebenarnya adalah salah satu tanda penyakit jantung bawaan tipe sianotik atau tipe biru gitu. Jadi kebiruan di ujung-ujung kuku, di ujung-ujung jari, kuku, iya, kemudian badannya juga agak sedikit berwarna biru gitu iya, tadi ya. Terutama yang paling kelihatan sih kuku sama area mulut, bibir, gusi, lidah gitu. I see. Karena badan yang tidak mendapatkan asupan oksigen itu Iya. tadi. Berarti memang insting ibu nggak bisa diremehkan sekali betul. ya. Meskipun udah ada 1, 2, 3 bahkan 4 dokter yang bilang ini nggak apa-apa gitu kan. Kalau seandainya itu Mbak Husna stop berusaha di dokter keempat aja, itu kita nggak tahu apa yang sekarang kejadian ke Kito ya Mbak ya. I see. Padahal itu termasuk penyakit jantung bawaan kritis ya, yang harus intervensi dini juga. Memang ini sebenarnya termasuk agak lama ya. Makanya dokternya bilang, "Bu, ini Ibu bersyukur banget ya, Ibu baru ketahuan atresia pulmonal usia 8 bulan, tapi anaknya termasuk dalam kondisi bagus." Karena harusnya anak yang kayak gini itu sesak di awal lahir itu udah sesak nafas gitu. Berarti setelah ketahuan itu langsung diintervensi saat itu juga Mbak? Iya. Langsung operasi atau seperti apa? Kebetulan operasinya nggak bisa ya waktu itu di Malang. Akhirnya dirujuk ke Jakarta, ke RSCM. Di situ alhamdulillah karena anaknya itu walaupun kadar oksigen dalam darahnya itu rendah, tapi dia stabil. Daya juangnya si Kito emang ini ya. Masya Allah, anaknya termasuk kuat ya. Anaknya juga jarang sakit. Akhirnya ya itu kita ke Jakarta sambil ya siapin macam-macam lah, karena memang kebutuhannya di sana kan nggak ada. Dan siapin mental juga ya. Siapin mental, siapin materi gitu. Akhirnya dia umur 10 bulan kita berangkat ke Jakarta. Jadi 2 bulan kemudian. Tapi itu memang udah diperbolehkan sama dokter ya sampai sudah. 2 bulan itu? Iya. Tapi selama 2 bulan itu kita kontrol terus ya ke dokter tersebut yang di Malang itu. Jadi memang dipantau terus gitu. Akhirnya umur 10 bulan kita berangkat. Kemudian di sana 1 bulan kemudian operasi. Si Kito tahu ya untuk tidak membebani ayah ibunya lebih jauh lagi ya. Kayaknya dia emang udah paham gitu, kayak aku nggak mau bikin ibu susah lagi nih, jadi aku tetap harus kuat meskipun didiagnosanya di umur 8 bulan. Iya gitu. Makanya itu, Masya Allah itu. Dokternya juga bilang, "Ibu ini termasuk mujizat ya, Ibu. Anaknya ketahuan umur 8 bulan, terus kondisinya, makanya kata dokter kondisinya bagus karena anaknya nggak pernah sakit, nggak pernah sesak." Makanya dokter jantungnya waktu itu kaget, maksudnya kayak, "Ibu tahunya dari mana sih?" gitu. Karena rata-rata kata dokter jantung itu pasien yang dirujuk ke beliau untuk dicari tahu itu tuh dalam kondisi sakit, jadi dia sesak gitu. Akhirnya diperiksa jantung gitu. Kito ini salah satu yang ini ya, datang dengan kondisi nggak sakit, sehat ya. Iya, makanya dokternya sampai kepo waktu itu. Awalnya gimana Bu? Kok bisa mau periksa gitu ya? Iya. I see. Terus Mbak jawab apa itu saat itu? Ya seperti yang tadi Mbak. Awalnya saya cuma konsul, "Dok, kenapa kok anak saya seperti ini?" Iya, tumbuh kembangnya ketinggalan, berat badannya juga susah naik. Cuman sesimpel itu sebenarnya. Jadi wondering dokternya ya. Mungkin apa ya? Mungkin sebagian bilang itu kayak ibu-ibu lebay ya. Wong anak, aduh nanti kan bisa-bisa sendiri. Kan ada komen-komen seperti itu. Ada tipe ibu yang seperti itu ya, yang bahkan bukan cuma ibu ya Mbak ya, mungkin lingkungan-lingkungan di sekitar ibu yang bilang kayak, "Aduh itu dipijit sedikit bisa, aduh itu diminumin ini aja langsung bener. Gitu. Ngapain sih kok sering-sering ke dokter?" Iya, gitu. Kuas mahal keluar duit gitu kan ya. Tapi ya itu tadi lah. Ya mungkin itu salah satu apa ya? Memang itu qadarullah ya, memang Allah menuntunku seperti itu mungkin ya, untuk kepo terus ini kayak
Aku nggak puas sama jawaban ini. Nggak puas sama jawaban ini, aku harus tahu terus sampai Iya. akhirnya merasa dipuaskan oleh puas dengan jawaban yang dikasih sama dokter Yang kelima itu. ya. Iya. Oke, berarti tadi udah ada 3 ya Mbak ya. Iya. Ada yang kaki tadi namanya Clubfoot. clubfoot, Iya. kemudian ada yang hernia, ada yang penyakit jantung. Berarti diagnosanya 3 ini ya. Iya. Masih ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Oke. Kita kuat sekali ya. Iya, jadi untuk dapat 4 diagnosa sekaligus di usia yang sangat belia. aku kira juga awalnya cuma 3 itu, Mbak. Mhm. Ternyata seiring dia besar setelah operasi jantung tuh bagus kan. Dia mulai fisioterapi, jadi belajar tengkurap, kemudian merangkak. Cepet progresnya lumayan. Aku optimis dia bisa mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya. Sampai akhirnya umur 2,5 tahun dia bisa jalan. Tuh aku seneng nih, wah dia udah bisa jalan, habis itu dia bisa ngomong nih. Akhirnya habis fisioterapi dia terapi wicara. Tapi setelah sekian lama terapi wicara kok progresnya ini kayak dikit banget, Pelan kayak sekali kayak gitu ya. jalan di tempat gitu loh. Oke. Terus Meskipun terhitung progres, tapi progresnya yang sekecil itu, Mbak ya. iya, sampai loh gimana ya ini kok Ini kenapa? kok nggak secepat perkembangan yang motorik kasarnya gitu. Akhirnya dokter bilang, terapisnya bilang, Bu kayaknya kok ya Bu, ada tanda-tanda autisme gitu. Terus aku tanya waktu itu dokter yang bertanggung jawab untuk terapi kan dokter rehab medik. Waktu aku tanya ke dokter rehab mediknya, beliau bilang, oh iya Bu, sepertinya adik ini juga ada ketertinggalan di aspek perkembangan emosi sama komunikasi gitu. Tapi belum tentu autisme gitu. Kita coba dulu terapi dulu, kita lihat perkembangannya gitu. Akhirnya terapi kok masih nggak ada perkembangan dan aku lihat anak lain dengan penyakit jantung bawaan yang nggak ada kelainan lain di otak atau apa itu normal maksudnya, untuk perkembangan emosinya, betul, bicaranya bicaranya normal. Memang rata-rata kalau mereka belum operasi biasanya itu ketinggalan di motorik kasar, tapi mereka bisa ngomong. Ini kenapa kita nggak bisa ngomong? Iya benar. Dan semakin besar aku menyadari bahwa Kito tuh bukan hanya nggak bisa ngomong, tapi dia nggak ngerti instruksi, dia nggak ngerti omonganku. Instruksinya. Iya, bahkan dia nunjuk nggak bisa. Lah ini jauh banget perkembangannya sama anak lain gitu. Itu usia berapa tuh kita tuh? Usia setahun ya? Nggak nyampe. Setahun aku belum mikir ke situ, masih fokus ngejar dia bisa jalan gitu kan. Berarti setahun. Umur 3 tahun kayaknya aku mulai curiga lagi dia kayaknya ada apa-apa. Ada something lagi nih gitu ya. Berarti usia 3 tahun kita masih belum bisa berbicara dan belum bisa berkomunikasi dengan lancar. Belum, iya. Bahkan belum ngerti pembicaraan orang lain, juga belum bisa menunjuk, terus kontak mata kurang, dipanggil juga nggak noleh gitu. Akhirnya aku coba konsultasi lagi ke psikolog anak. Kemudian ya baru tahun lalu, jadi di umurnya yang 4 tahun baru didiagnosis memang ada gangguan spektrum autisme itu. Oh, berarti akhirnya dapat diagnosa keempat ya, kalau kita mengidap autism ya Mbak ya. Oh. Karena ternyata semakin besar tanda-tanda autismenya itu semakin jelas. Nampak. Iya. Tapi sekarang udah masuk masa terapi berarti kita ya? Sudah, terapi wicara sama terapi okupasi. Sekarang umurnya sudah 5,5 tahun. Untuk bicara, manggil mama belum. Tapi kadang kalau nyanyi dia udah mulai ngikutin. I see. Lagu kesukaannya kita apa? Burung kakak tua. Oke. Kita kalau dari cerita Mbak Husna ke Via kayaknya kita anaknya cukup ceria ya. Lumayan bikin happy mama papanya ya. Benar. Anaknya itu apa ya, lovely gitu, kayak dia mungkin bahasa cintanya itu sentuhan, jadi dia suka sekali dipeluk, dicium gitu. Kita bisa digendong. Tahu love language-nya anak ya dari seperti itu juga Mbak ya. Iya, dan anaknya itu meskipun belum bisa manggil saya mama gitu, tapi dari dia sering kayak tiba-tiba ngeliatin saya sambil kayak matanya tuh kayak mau ngomong sesuatu gitu. Matanya mau bilang I love you mama gitu ya. Kayak gitu, atau tiba-tiba lihat saya sambil senyum terus peluk gitu. Wah, itu udah rasanya berbunga-bunga banget gitu. Sebagai seorang ibu dari anak dengan penyakit langka dan kebutuhan khusus itu mungkin hal kecil ya bagi ibu-ibu lain di luar sana, tapi buat Mbak Husna dan teman-teman itu seperti mukjizat sekali ya Mbak ya. Iya, makanya itu. Dan sekarang tuh aku udah lebih bisa menerima gitu. Kalau dulu sebelum aku tahu ada diagnosis autisme, aku tuh masih berharap dia bisa ngomong kayak anak pada umumnya gitu. Tapi jadi aku terapi wicara dengan ekspektasi dia bisa ngomong kayak anak lain. Tapi kalau sekarang udah aku turunin, aku bahkan mungkin nggak berekspektasi apa-apa. Aku cuman berharap dia bisa mengembangkan terbaik versi dirinya sendiri. Jadi meskipun
dia sampai sekarang belum bisa ngomong, it's okay, nggak apa-apa. Tapi dia sudah lebih banyak kontak mata sama aku, itu menurutku udah perkembangan yang luar biasa. Progres yang keren banget ya. Dan pastinya karena Tuhan menciptakan manusia itu pasti dengan hal spesial mereka masing-masing, dan salah satunya Kito ya Mbak ya. Iya. Mungkin Kito tidak sama seperti kita gitu kan. Kito mungkin tidak bisa berkomunikasi seperti kita, tapi pasti dia punya satu hal spesial yang udah disiapin sama Tuhan gitu. Iya, pasti. Salah satunya menyayangi papa mamanya dengan caranya dia sendiri ya. Meskipun dia tidak bisa menyampaikan itu secara verbal, tapi secara sentuhan, secara tatapan matanya dia kelihatan banget kalau dia sayang sama mama papanya ya. Iya. Jadi pengen nangis. Nah, sebelumnya nih mungkin karena ini pengalaman pertamanya Mbak Husna gitu ya, untuk apa ya, ibaratnya terjun nih ke dunia anak berkebutuhan khusus gitu ya. Gimana rasanya pertama kali untuk tahu kabar itu, kemudian cara Mbak Husna untuk coping mekanismenya itu, untuk mungkin tadi sempat di-mention ya, ada baby blues lah, ada perasaan gak menerima lah. Nah itu prosesnya seperti apa sampai Mbak Husna berada di titik yang aku alhamdulillah mempunyai anak seperti kita gitu, aku menerima gitu semua kekurangan dan kelebihannya dia. Mungkin bisa diceritain nih Mbak, karena aku yakin banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Jadi masa-masa terberatku itu memang kayaknya 1 tahun pertama itu ya. Jadi itu benar-benar yang terpuruk banget. Tapi memang aku apa ya, mungkin dibilang denial ya, mungkin bisa ya. Tapi karena aku menutupi, kayak aku nggak mau orang lain tahu, nggak mau tanya-tanya. Tapi aku nggak menunda dia untuk bawa ke dokter. Jadi kayak I see. Tapi aku tuh setiap kali bawa dia ke dokter untuk digips kakinya, itu kayak gimana ya? Ada Iya, dalam hatiku tuh kayak bertentangan terus, kayak oke, aku bawa kamu ke dokter karena itu memang kewajibanku jadi ibu buat nolong kamu, karena kamu nggak bisa ke dokter sendiri gitu. Tapi kayak nggak ada perasaan bahagia kayak oke, sayang kita ke dokter ya, kayak nggak gitu. ada kayak oke, karena ini kamu, iya, kalau aku nggak bawa kamu, terus kamu kamu mau siapa yang mau bawa kamu gitu ya. Sempet di awal yang nggak mau orang lain tahu, itu berarti sempat ada perasaan malu nggak Mbak? Atau perasaan apa ya yang dideskripsiin? Kalau malu sih enggak, cuman kayak aku males dikasih saran yang macam-macam. Sama itu tadi, kayak aku takut, lebih ketakut ya berarti, takut dapet komentar negatif, judgement yang kayak wah itu mungkin kamu kurang berdoa dulu waktu hamil, lupa minta kesehatan kayak gitu-gitu. Kan emang aku beneran dibilangin kayak gitu. Dan apakah itu banyak yang bilang? Hitungannya ya, ibaratnya untuk ibu dengan anak yang spesial. Iya, lumayan banyak ya. Dari keluarga, teman-teman terdekat mungkin. Iya, dari orang terdekat. Makanya itu sebenarnya kalau itu kata-katanya itu keluar dari orang lain yang aku nggak kenal, misal kayak orang di rumah sakit, oh itu mungkin ibu dulu gitu, nggak mungkin bakal aku terlalu kepikiran ya. Kayak gitu ya. Cuman kalau yang ngomong itu orang terdekat, nah itu yang menurut aku bikin lebih sakit tuh di situ, karena aku nggak nyangka dia akan ngomong kayak gitu, kayak bener-bener padahal kita udah percaya gitu kan sama mereka. Bener, karena aku cerita itu kayak bener-bener kamu pasti mengerti aku, makanya aku ceritakan semua. Ternyata responnya kayak gitu, jadi kayak ditusuk dari belakang ya, kayak wah nggak nyangka nih. Makanya itu jadi salah satu yang bikin Mbak nggak mau cerita ya. Iya bener, sejak saat itu akhirnya oke deh, aku nggak mau cerita-cerita gitu. Bahkan pada saat terapi, pada saat itu aku sempet long distance marriage ya sama suami, jadi ke rumah sakit sering sendiri, akhirnya ngegokar gitu-gitu. Tiap drivernya nanya habis ngapain dari rumah sakit gitu, habis imunisasi, udah aku jawab gitu aja. Saking malesnya ngobrol sama orang gitu ya. Aku males ditanya-tanya. Itu sempat ada trauma nggak sih sendiri Mbak? Maksudnya rasa-rasa apa? Ya trauma sih, nggak mau di approach seperti itu lagi atau gimana? Iya. Sampai sekarang. Oh kalau waktu itu sih sempet ya itu ya, menutup diri sampai aku hapus Instagram, aku udah nggak main IG lagi, pokoknya setertutup itu. Sampai udah nggak main sosmed lagi gitu ya, fokus banget ke anak gitu. Iya, pada saat itu gitu. Udah daripada aku dapat komen negatif terus aku jadi stres sendiri, mending aku fokus ke anakku. Jadi udah sosmed aku tinggalin gitu. Terus titik baliknya itu ya itu aku ngeliat itu. Kok kayaknya kalau dia ini apa ya, dia pasti merasakan apa yang aku rasakan walaupun dia itu masih bayi. Jadi kalau aku sedih terus, down terus, dia pasti tahu, ngerasain kalau mamanya sedih karena dia. Oh. Jadi aku merasa itu nggak adil buat dia gitu.
Nggak apa-apa, it's okay Mbak. Mas kameramen tisu boleh. Tapi emang rasanya jadi seorang ibu yang mempunyai anak spesial, sespesial Kito gitu ya, pasti punya jalannya sendiri gitu Mbak ya. Berat banget. Dan pernah gak sih nge-compare diri sendiri sama ibu-ibu lain yang juga yang memiliki anak yang bisa kita bilang normal mungkin ya? Pasti Iri gitu. Pernah dong. Makanya itu salah satu alasan aku nggak main Instagram, karena aku capek banget membandingkan diriku dengan mereka. Karena loh, kok si anaknya itu berat badannya bisa naiknya banyak, kok anakku nggak bisa, kok anaknya udah merangkak kok aku nggak bisa, kok anaknya si artis udah bisa, ini anakku masih tiduran aja. Lama-lama capek kan, akhirnya udahlah, nggak usah main IG, aku hapus Instagramku gitu, hapus diri gitu. Terus makanya titik baliknya itu aku merasa kita nggak adil buat kita kalau dia itu punya ibu yang terus-terusan sedih kayak gitu-gitu. Pasti energi negatifnya juga nyerap ke kita ya. Dia tuh berhak dicintai kayak anak-anak pada umumnya. Dia berhak merasakan punya ibu yang bahagia, yang benar-benar tulus cinta sama dia, menerima dia apa adanya kayak gitu. Dan bangga juga sama dia. Iya, makanya kayak aku nggak boleh kayak gini terus gitu. Aku harus bangkit, aku harus bisa ikhlas menerima semuanya dengan lapang dada dan menjalaninya dengan bahagia. Dan karena aku tahu bahwa bahagia atau sedih itu aku yang menentukan. Iya, aku mau kayak gimana. Akhirnya aku sadarnya di situ sih Mbak. Jadinya dan akhirnya mulai menerima keadaannya kita, keadaan Mbaknya juga gitu ya, dan enggak lagi menyalahkan diri sendiri. Sempat juga ini sampai menyalahkan kalau aduh salahnya tuh di aku gitu loh, kalau kita tuh kayak gini, sempat kayak gitu sempet juga dong Mbak. Karena jadi sebelum dikasih komen negatif sama orang kayak kamu lupa berdoa, itu begitu tahu anaknya lahir dengan kondisi yang kelainan itu, aku udah menyalahkan diri sendiri. Jadi sebelum disalah-salahin aku udah nyalahin diri sendiri. Aku pastinya kayaknya semua ibu pasti gitu ya. Pasti awal tuh dia pasti nyalahin diri sendiri. Aku dulu gimana ya waktu hamil? Kayak aku kurang jaga ya, tapi enggak sih, aku udah minum vitaminnya. Kurang susu, kurang apa gitu aku lupa berdoa, kayak aku udah berdoa terus ya nggak mungkin ibu itu nggak berdoa untuk dia. Jadi gitu sih, pastinya ada menyalahkan diri sendiri, bahkan sempat menyalahkan Tuhan juga. Pada saat itu aku kayak marah ke Allah gitu, kayak Allah ini kenapa aku? Ini kayak nggak adil. Aku salah apa gitu? Kenapa aku gitu? Jadi kayak sempat merasa nggak adil juga gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku menyadari bahwa ternyata perjalananku dan kita ini sangat indah, dan akhirnya di titik ini aku bisa bilang aku bersyukur punya kita dengan segala kondisinya. Oke, karena Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan cobaan dan ujian gitu ya. Bahkan bisa dibilang kita bukan cobaan dan ujian ya Mbak ya. Kita anugerah ya buat Mbaknya ya. Dan mungkin bisa bilang juga kayaknya Mbak Husna dan teman-teman di More Community juga pasti percaya sama yang namanya mukjizat ya Mbak ya. Iya. Bisa dibilang kalau anak itu adalah bentuk mukjizat yang dikasih sama Tuhan gitu ya ke teman-teman ibu-ibu lain yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Aku agak sedih juga ya, aku jadi pengen nangis sendiri. Nah, tapi dari situ adalah momen dimana Mbak mulai reaching out for help dan juga support ya. Betul. Oke, sampai akhirnya bisa join ke komunitas-komunitas itu seperti apa Mbak ceritanya? Jadi pada saat itu karena udah mulai berhasil nih kan untuk menerima kita nih, kan nggak mungkin untuk joinnya pas belum menerima dong ya. Betul, jadi udah ikhlas dulu. Udah ikhlas dulu. Akhirnya mulai cari support system. Support system baru di luar orang-orang yang tadinya menyalahkan dan memberikan saran-saran yang kurang masuk di kita ya. Iya, sebenarnya aku tuh udah tahu ada komunitas itu ya, anak dengan penyakit langka dan ABK, cuman aku belum memutuskan untuk ikut karena kayak aku masih belum siap nih berinteraksi sama orang kayak itu tadi. Walaupun sudah masih bisa menerima, walaupun sudah bisa menerima kondisi gitu, tapi aku kayak masih belum siap untuk terbuka gitu. Jadinya awalnya aku nggak langsung gabung support grup, aku ini stalking. Akhirnya aku main Instagram lagi. Buka lagi ya. setelah acceptance akhirnya download Instagram lagi. Kita download lagi aja deh. Download Instagram lagi, aku cari pakai hashtag kelainan-kelainannya anakku, aku cari ibu-ibu yang anaknya sama kayak anakku gitu. Jadi aku stalker. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga cewek. Iya.
stalking. Oke, oh gitu. Oke gitu. Nemu yang di Malang berarti atau di mana? Akhirnya nemu tapi yang di Jakarta. Oh, I see. Iya. Komunitas Jakarta dulu awalnya ya. Betul. Jadi dia komunitas nasional tapi pusatnya di Jakarta. Akhirnya gabung ke situ. Setelah gabung di situ, baru aku kenal sama ibu-ibu yang dari Malang nih gitu. Oh, ternyata ada dari Malang gitu. Terus kita sering ketemu yang di Malang, sering ketemu gitu, ngobrol. Ternyata aku dapat energi baru kayaknya tiap habis kumpul sama mereka. Jadi kalau ada acara apa gitu, misal kayak peringatan Hari Disabilitas Internasional gitu, anak-anak ABK fashion show, aku juga ikut sambil gendong gitu. Wah, itu rasanya luar biasa banget. Didukung ya Mbak, karena bener-bener. memiliki di surrounding itu apa bahasa Indonesianya? Dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sama kayak Mbak, itu rasanya beda banget sama dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin juga genuine sayangnya, care-nya, tapi tidak mempunyai pengalaman yang sama. Benar banget. Dan di situ kita tuh apa ya, kayak saling support gitu, terus memupuk rasa kepercayaan diri sampai kita berani tampil dan bilang bahwa kita bangga kita punya anak dengan kondisi seperti ini gitu. Sampai bisa di titik itu ya. Iya. Wow, keren banget. Karena sih. dulunya kan aku menarik diri tuh, menutup gitu, nggak berani nunjukin. Nggak mau kalau kayak, udah kita sama aku aja, nggak usah yang keluar-keluar. Sampai sekarang udah berani ngebuka kita ke dunia ya Mbak ya. Dan akhirnya aku merasa sama teman-teman itu kita bersebelas kebetulan yang ada di Malang Raya ini. Terus kita mikir, banyak nih ibu-ibu ABK lain di Malang ini yang belum terangkul gitu. Karena kita kalau ketemu di rumah sakit waktu kontrol, wah ternyata ibu-ibu ini pada belum gabung komunitas gitu. Mereka belum tahu ternyata ada support system yang lebih oke gitu ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk bikin yuk yang komunitas ibu ABK dan anak penyakit langka yang fokus di Malang Raya nih, supaya bisa merangkul lebih banyak ibu-ibu ABK dan anak dengan penyakit langka yang ada di Malang Raya, Jawa Timur gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membentuk MORE Community ini. MORE ini kepanjangan dari apa nih Mbak? Mom of Rare Disease gitu. Jadi maksudnya ibu dari anak penyakit langka gitu. Ibu dari ini agak susah ya. Agak haus nih ya sobat aspirasi ya. Aku minum juga ya. Oke, ya. Agak haus sedikit ya. Berarti ibu dari penyakit langka, Mom of Rare Disease Community. Iya. Ini berarti chapter Malang atau bagaimana ini Mbak? Ini organisasi sendiri atau berbeda sama yang di Jakarta? Sendiri. Oh sendiri beda, ya? Dia berdirinya sendiri tahun 2020 bulan Maret tanggal 16. Jadi pas banget waktu Covid pertama, gelombang Covid pertama. Itu akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan MORE Community ini. Makanya awal-awalnya itu kita fokusnya di kita nggak pernah gathering offline waktu pandemi. Karena kan anak-anak kita tuh ada penyakit penyerta sehingga sangat rentan terhadap Covid. Jadi penjaganya harus ekstra. Jadi kita nggak pernah bikin gathering offline. Kita fokus di online. Dan jadi emang what best for our child aja gitu ya. Iya. Dan awalnya kita niatnya cuman untuk merangkul yang Jawa Timur, fokus ke situ. Ternyata di Instagram kita nggak expect ternyata yang follow sebanyak itu. Yang follow sebanyak itu dan ternyata kayak banyak ibu-ibu tuh yang memang butuh akun Instagram yang kayak gitu yang bisa memberikan edukasi tentang ABK, tentang anak dengan penyakit langka gitu itu melalui Instagram gitu. Jadinya akhirnya yuk kita fokus ke kita komunitas ini gitu ya. Dari yang awalnya bersebelas sampai sekarang jadi kalau di support group yang Jawa Timur kita udah sekitar 90-an. 90 orang. Iya, dan di Instagram sendiri pengikut kita sudah 6.200 lebih. Iya. Untuk ukuran berjalan sekitar 2 tahun Mbak ya? Iya. 2 tahun sampai sekarang itu udah keren banget loh. Dari yang awalnya niatnya hanya untuk merangkul teman-teman yang punya pengalaman yang sama, nggak mau bilang nasib juga ya, karena pengalaman itulah yang pada akhirnya membuat Mbak Husna dan 90 dan 6.000 teman-teman yang lainnya berkumpul dalam satu MORE Community. Iya gitu. Benar. Wow, keren banget sini. Semoga jadi amal jariah juga Mbak ya. Amin. Buat banyak dan buat kita. Amin. Dan buat teman-teman adik-adiknya yang lainnya. Dan kalau dilihat-lihat emang penyakitnya yang langka ini nggak cuma 1-2 Mbak ya. Bisa dibilang sebanyak itu yang sampai kita yang awam ini nggak tahu, nggak bisa
ini nama penyakit atau nama Latin Iya. tumbuhan atau apa gitu ya. Karena pas aku pertama kali baca beberapa penyakit khusus yang diderita sama teman-teman tuh kayak aku bener-bener nggak pernah tahu ini namanya apa gitu kan. Iya. Selangka itu Mbak ya. Apalagi yang kelainan kromosom ya. Ada Yang kelainan kromosom yang langka itu sampai nggak ada namanya. Jadi namanya itu adalah nama kromosom yang hilang itu. Jadi kayak delesi apa kromosom gitu ya. Saking 2, langkanya. P5 apa kayak kode-kode gitu loh namanya. Saking langkanya. Iya, jadi sampai belum ada namanya. Dan berarti memang ada ibu-ibu lain dengan anak-anak dengan penyakit seperti itu di More Community juga Mbak? Ada. Oke. Di anggota kita yang di area Malang Raya ini ada beberapa anak yang Kelainan kromosom itu tadi. iya, yang belum ada namanya itu. Wow. Dan mungkin Mbak harapan selanjutnya nih buat More Community gitu kan ya. Untuk kedepannya nih di tahun 2023 dan seterusnya seperti apa? Harapannya tentu bisa lebih banyak menebar manfaat untuk masyarakat gitu. Terus khususnya untuk para orang tua dari ABK dan anak penyakit langka supaya mereka bisa lebih semangat gitu. Terus juga supaya harapannya sih More bisa menyebarkan awareness kepada masyarakat tentang penyakit langka dan ABK gitu. Jadi pelan-pelan tuh stigma negatif tentang ABK itu dan keluarganya itu bisa hilang gitu. Memang kan namanya stigma itu susah ya untuk langsung hilang, tapi kami harap dengan konsistensi kami di More Community menyebarkan awareness melalui IG, pakai Reels kayak gitu-gitu. Harapannya sih lama-lama bisa makin banyak orang yang sadar gitu ya tentang bagaimana cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus dan keluarganya gitu. sih, karena memang sebenarnya anak berkebutuhan khusus dan anak-anak dengan penyakit langka itu tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lain ya. Mereka bener. cuma pengen bermain, mereka cuma pengen disayang, mereka cuma pengen berinteraksi dengan teman sebaya dan juga orang tuanya tanpa ada rasa takut mungkin dan tanpa ada rasa dijudge gitu sama masyarakat sekitar. Karena mungkin beberapa kali kita temukan masyarakat itu banyak yang mungkin takut gitu ya, takut ketularan lah, apalah padahal gitu. Itu bukanlah hal yang menular gitu. Mereka memang mungkin dianugerahi saat lahir dengan kondisi seperti itu, dan ini tugas kita sebagai masyarakat untuk bisa merangkul mereka gitu, untuk bisa membuat mereka merasa diterima gitu ya di lingkungan kita. Aku jadi pengen ketemu sama Kito nih Mbak. Tadi tuh pingin aku ajak ke sini cuman kan hujan ya. Iya deras banget nih. Dia itu habis ini insya Allah mau ada operasi, beberapa jadwal operasi gitu, jadi memang harus dijaga kondisinya. Semoga cepat sehat ya Kito ya, dan semoga semua operasinya lancar, dan semoga next time kita bisa dipertemukan lagi nih Mbak ya dalam kesempatan yang berbeda, dan Via bisa kenal lagi nih dengan anak ceria seperti Kito ya. Amin. Thank you so much ya Mbak Husna udah mau ngobrol sama aku hari ini, dan banyak banget sih pelajaran baru yang bisa aku dapat supaya kita tidak ngejudge orang langsung dari apa yang mereka alami gitu. Terima kasih banyak Mbak Husna. Sama-sama Mbak Via. Semoga Sobat Aspirasi semua juga mendapatkan pelajaran baru ya, insight baru dan hikmah gitu yang bisa kita petik dari cerita-ceritanya Mbak Husna. Dan buat kamu ya, jangan lupa buat subscribe YouTube-nya UB Radio dan di follow semua akun sosial medianya Aspirasi Podcast, dan kita juga ada di Noise, Spotify dan juga Anchor. Buat kamu yang pengen dengerin Aspirasi Podcast dari episode 1 sampai sekarang nih, udah gak tahu episode berapa ya. Udah banyak banget. And thank you so much untuk Amsterdam Express Coffee Batu yang udah mensponsori video kita pada hari ini ya Mbak ya. Dan sekali lagi saya Via Alivia, mohon maaf kalau bila ada sedikit kesalahan yang menyinggung di hati Sobat Aspirasi semua. And see you on another episode. Bye.